ya, patokan diabetes sama gula darahnya berapa. Dan ini sini, mana? Gula darah sekarang semua aku. Gitu ya. Oh, iya. Nah, dokter nggak akan percaya kalau cuma ini doang. Ya, kecuali kalau memang dibahas pemeriksaan. Ada keterbatasan lab dan sebagainya. Jadi memang ini korelasinya ke sini. Nah, HbA1c itu adalah disarankan Bu ya, di kisaran di bawah 6. Bukan di bawah 7. Ya, di bawah 6, 5,7 ya kan? Maksudnya begitu, di bawah 6 kan? Gitu. Nah, ini yang harus dijaga. Nah, jarang ketemu ibu langsung ngecek HbA1c itu jarang. Ibu ini hebat, langsung diarahkan ke cek HbA1c. Biasa, kenapa? Ini lumayan juga nih ceknya. Biasanya diarahkan ke tes Gula 2 jam sama gula jam puasa. Oke. Nah, jadi diabetes itu kan ada masalah kronis loh, Bu. Ya. Kita harus ngomong antara kronis sama akut. Akut itu berjalannya satu keluhan paling lama 2 minggu. Kronis berarti lebih dari 2 minggu. Kondisi ibu ya, makanya dokter penyakit dalam tadi jangan pakai obat ini, pakai ini dulu yang paling grade awal. Saudara ibu yang apoteker ini kebagusan obatnya, kasih yang grade awal dulu karena ibu dianggap masih di tahap akut awal ya. Nah, mudah-mudahan ya kesananya bisa diperbaiki, kita bisa ngejar ketertinggalan. Karena apa? Mindsetnya kalau udah diabetes seumur hidup diabetes, mindsetnya begitu. Nah ya, nah jadi ini nyambung ya Bu ya, Bu Nina sama Bu Noni ya. Jadi diabetes itu kan begini Bu, ada diabetes tipe 1 sama diabetes tipe 2. Tipe 1 ini produksi insulin ini udah 0 atau sangat sedikit karena pankreasnya, pabrik insulin itu memang rusak biasanya karena proses autoimun. Autoimun itu berarti sel imun yang menyerang tubuhnya sendiri. Ya, ingat Bu, kalau Ibu dengar kata-kata autoimun dalam tubuh manusia, penyakit, berarti sel tubuhnya sendiri ini diserang sama imunnya. Nah, ini biasanya pada kasus diabetes tipe 1. Jadi pankreasnya ini rusak, nggak bisa memproduksi insulin. Nah, diabetes tipe 2 umumnya adalah produksi insulin ini ada. Tapi sedikit. Ya, bisa sedikit, bisa banyak. Ya, bisa banyak, bisa juga sedikit. Tapi karena ibu terlalu ngomongin gak enak kalau ibu karena orang tersebut terlalu sering gula darahnya naik, insulinnya ini nggak respon. Udah biasa gitu. Makanya ya kalau marah jangan sering-sering, nanti diabaikan sama orang lain. Benar, kayak gitu loh. Jangan marah lah. Jadi kalau marah sekali-sekali aja. Kalau tersering tinggi, insulinnya nggak respon lagi. Nggak respon lagi, gitu loh. Ya. Nah, metformin yang diberikan oleh dokter itu memperbaiki resistensi insulin. Makanya ketika ibu diberikan metformin, resistensi insulinnya bagus, ya, maka pembakaran penurunan gula darahnya bagus, ya. Berat badan ibu juga ikut turun. Iya. Kenapa? Karena metformin itu. Iya, otomatis pembakarannya bagus. Jadi bukan semata-mata karena memang menekan gula darah itu biar rendah, ya, bukan? Ya kan, bukan semata. Ya, cara menekan gula darahnya dengan memperbaiki respon ini. Berarti dia memperbaiki kan, betul. Bukan menekan. Tapi ya komitmennya tetap. Tadi kan ibu saya sudah mulai memilih makanan, ya saya sudah mulai makan beras merah. Ini bagus. Jangan sampai dengan bersandarkan metformin ini, ibu udah nggak ada komitmen olahraganya seperti bagus ya. Nah tadi Bu Nina, Bu Noni, saya sampaikan ke beliau, Bu, kalau orang dengan begini maka tidurnya ayo diperbaiki. Ya. Tidurnya ayo diperbaiki. Ini jam 12, jam 21, jam 18, jam 15 ya.
Saya mohon jam 23 sampai jam 01. Berapa jam ini? 3. Wajib lelap. Iya. Wajib lelap. Oh, iya. Ya, tolong dipahami, wajib lelap. Artinya mau ngapain aja, mau sholat tahajud atau apa, tolong digeser ke sini. Kan lebih ke sini lebih afdal toh. Iya. Kenapa? Organ hati ini waktunya recovery. Dari kemarin kita masalah pencernaan kita ngomong juga organ hati. Ya, kenapa sih ini kok ngototnya di situ? Pankreas itu posisinya nempel sama hati. Jadi kalau tetangganya kacau, ini kacau juga. Iya. Kalau ibu ada asam lambung tinggi, jantungnya juga bermasalah. Kenapa? Karena kedesak. Ya. Jadi ini bukan masalah tetangga-tetanggaan aja, tapi memang saling keterkaitan gitu loh. Nah, ya. Teorinya juga begitu. Kalau tidurnya kurang dari 5 jam, gula darah naik. Otomatis itu. Ya, ini laporan banyak teori yang mengatakan begitu. Ya, jadi Bu, mohon maaf ya, tuntaskan di sini 5 jam ya. Kalau boleh usul tambah 1 jam atau 30 menit. Nanya dong dok, seumpamanya kita tidur jam 10, Ya. kebangun jam 12 masih gak bagus ya? Bagusnya sampai jam Ibu usahakan buat tidur jam lagi. 1. Jam 1 Ya. itu ya pokoknya paling itu ya. Ya. Soalnya- Kalau cuma kebangun pengen ke toilet silahkan, tapi ibu jangan melakukan aktivitas yang. Oh iya tidur lagi, tapi Tidur kita kan lagi. ke toilet maksudnya. Iya, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa kan? Lanjutkan ini. Iya. Ya, lanjutkan ini. Nah, paling nggak kesini 5 jam. Ya, paling nggak Ke kesini bawah, ya. 5 jam. Nah, kalau mau nambah sebelum duhur atau sesudah duhur silahkan. Siangnya. Ya, siangnya. Ya, karena apa Bu? Tidurnya tiap orang ini nggak sama. 5 jam laporannya adalah belum tentu lelap semua loh. Iya. Kalau lelap semua oke, nggak masalah. Saya pernah ngobrol sama Dr. Nurwati Sutabio, sekarang profesor beliau di Danais. Ya, saya tidur cuma 5 jam, udah cukup. Tapi berkualitas. Berkualitas, ya. Tapi saya nggak bisa. Ya. Karena banyak hal Bu, termasuk ngorok itu juga berpengaruh buat tidur. Kalau ngoroknya over, ya, kadang-kadang ada kan ada Bu, orang ngorok, ya, kemudian berhenti beberapa saat. Iya. Baru ngorok lagi. Itu yang ngerti itu udah dekat gitu. Oh iya. Gak bangun ini orang ini nanti. Itu juga berpengaruh pada tidurnya dia, lelapnya dia. Karena apa? Suplai oksigen akan berkurang. Iya. Betul. Gitu. Berarti orang yang ngorok gak bagus ya? Emang gak bagus. Kirain karena nyenyak dia itu. Nyenyak Memang banget dia sangat tidur. nyenyak memang, tapi gak bagus ngorok gitu. Karena apa? Dengan berhentinya dia, ini kan kehalang menutup dia suplai oksigennya terlambat. Itu faktor ngorok itu kegemukan apa Bisa. enggak? Oh. Bisa kegemukan, tapi yang pasti ininya jatuh lidahnya. Nah, jatuhnya lidah pada saat itu adalah bisa karena faktor kegemukan, bisa juga karena memang faktor posisi tidurnya dan lain Oh, sebagainya. iya. Ya, ya sampai sini. Jadi 5 jam Bu ya, 5 jam. Saya mohon 5 jam. Tolong dituntaskan tidurnya ini. Mau nambah silakan di sini. Sebelum jam 12, jangan habis asar. Sebelum jam 12 atau sebelum jam 3. Ya. Tapi ternyata di teori Rasulullah kan juga sama kan. Iya. Gitu loh. Ya. Nah, itu saya juga bingung ya kok bisa mix begini ya, mixen gitu ya. Emang dari Zodo emang benar Pak, dari Islam iya. Islam memang Gitu. hebat. Nah, terus ya olahraga. Nah, di samping ibu ini adalah pakar-pakar olahraga. Kalau olahraga, Yoga, kayak gitu ya? Semua Iya. yoga. Ya. Ya. Gimana bukannya? Olahraga. Benar, Ya. benar nanya. Tadi kan tidur. Nah, olahraga seminggu berapa kali Bu? Kalau bisa Aku tiap hari. tiap Tapi hari. jalan. Oke, tiap hari. Tapi tolong jangan Terlalu capek. dipaksa. Kalau Ya. nggak sempat paling dekat-dekat situ. Oke, bahkan ini ya, Zaidul Akbar bilang, ya, kalau bisa habis makan jalan. Iya. Iya, jangan diem ya. Maksudnya duduk sebentar habis itu jalan untuk mencegah kenaikan gula darah pada titik tertinggi. Iya. Jadi nggak langsung olahraga enggak, tapi istirahat dulu, tapi habis itu dipakai aktivitas. Oh ya jangan duduk gini ya, Iya. biar juga kita Apalagi Iya. tidur. kebersihan itu. Apalagi tidur, ya. Terus
Ini tadi yang saya ngomong sama ibu, ini paling susah. Stres. Ini paling susah. Ah, itu orang, semua nggak bisa dibohongin ya, itu. saya kemarin bilang sama Bu Nina, sama Bu Noni, ya ada mitranya yang diskus, kalau boleh saya usul keluarganya dihadirkan. Kenapa? Si suami mungkin nggak tahu apa yang di pikiran ibu, anaknya pun nggak tahu. Nggak. Bahkan ibu cerita, kalau saya cerita juga nggak peduli dok. Kenapa? Kalau terlalu stres, ini gula darahnya naik. Ini bukan teori saja. Iya, Ibu saya pun sama. Kalau ibu saya marah-marah, aduh, naik ini gula darahnya. Wah, gini dok, Anak anakku stres mempengaruhi gula darah. Ngaruh, semua penyakit. Stres, semua penyakit Yang kemarin saya stres. bilang juga kan, Paling ya, utama. sakit mah pengaruhnya dari stres Stres. juga apa? Lambungnya Kalau kejang. itu ya saya tahu. Tapi Asam lambung. kalau gula itu ngaruh juga dari maksudnya orang tua, ada yang memang punya gula darah biasanya. Oh, iya. Apalagi yang sudah sepuh, hati-hati. Kalau misalnya ada orang bilang gini, kalau orang tuanya ada gula darah, Maksudnya turunan pasti dong. anaknya turun kena juga. Nggak selalu. Enggak Iya. selalu. Orang tuanya nggak Satu ada sifat keturunan, satu ada pola hidup. Gitu. Orang yang kena gula itu. Genetik tuh lebih ke- Genetik tuh kecil. kecil ya dok ya. Iya. Jadi itu lebih ada teori yang mengatakan ya bapak akan ke anak perempuan, Iya, ibu ke iya. anak laki-laki. Memang itu benar teorinya. Tetapi hari ini dibantah oleh Profesor Iromisinya, saya lebih setuju bahwa itu lebih pada lifestyle. Jadi tergantung di meja makan kita, habit kita di meja makan. Hari ini ibu kalau kebiasaan ini menyediakan nugget sosis di meja makan, sayurnya nggak ada. Saya yakin ini anak-anak ya, nanti kalau sudah menikah dia akan ke bawah. Dia akan, kalau anak laki-laki, mah sediain nugget sosis. Tapi kalau hari ini kita terbiasa menyediakan sayur setiap kali makan Anda, dia kalau nggak makan sayur Merasa nyari. itu. Kebiasaannya. Gitu loh. Ya. Nah, hari ini juga kalau dia hidupnya dengan seorang nenek, seorang kakek, itu pun sentuhannya udah lain. Beda, ya. Beda dengan orang tua. Ya, pembuktian saya bukan hanya pada diri saya dilahirkan di Lamongan, ya, saya tinggal dengan orang tua saya, nenek saya, kakek saya, sayangnya luar biasa karena saya cucu pertama dari bapak saya, cucu pertama dari ibu saya. Ya. Nah, kalau soal makanan, Bu, jatah saya itu 2 porsi, itu disisihkan. Tapi jadinya nggak bagus, jangka panjangnya. Hari ini, Bu, saya itu masih pusing memilah, ya, ini pisang goreng atau nasi. Padahal kalau udah makan pisang goreng harusnya udah makan nasi. Karena gitu lah dua-duanya gitu ya. Karena apa? Karena habit saya ke bawah dari dulu itu nggak mudah saya tinggalkan. Tapi hari ini, Bu, saya nggak bisa nyari makanan yang nggak ada sayurnya. Ini kelebihan dari nenek saya. Harus ada sayur. Setiap kali makan itu ada sayur, gitu loh. Sayur, kalau nggak ada sayur saya cari timun di dapur, saya makan, saya kunyah, tomat saya cuci, saya makan, saya gaduk. Sama kayak aku sekarang dok. Gitu. Iya, iya. Ya, jadi lifestyle itu berpengaruh. Kalau nggak ada sayur Ya, itu udah anak saya yang pertama, Rehan, itu dari generasi istri saya adalah seperti anak kedua, adiknya Bu Widya, karena Bu Widya anak tunggal. Ya, jadi kenapa? Dulu ada adiknya tadi meninggal waktu lahir di 3 bulan kehamilan ektopik di luar rahim. Jadi anak saya yang pertama itu kalau kita nasihatin terlalu dalam, udah ada yang protek, Bu. Oh iya. Ini dari sisi psikologi, ya. Belum lagi kalau makanan hari-harinya. Makanan hari-harinya itu nugget, sosis, nasi goreng. Dampaknya apa? Termasuk susu sapi. Anak saya sedikit agak hiper. Oh gitu. Iya, gangguan konsentrasi. Walaupun anaknya sekarang pendiam baik ya. Iya. Iya. Iya, Mas Rehan kalem. Nah, nilainya nggak pernah tidak merah, pasti ada merahnya. Karena memang nggak bisa konsentrasi. Begitu kami kenal Melelia, sarapannya kita ganti dengan Melelia, gurunya bingung, kok nilainya naik? Padahal anaknya nggak pernah belajar. Ya, sama sekarang anak itu nggak pernah belajar, tapi dia dapat IP 35,5. Saya bingung. Itu gak lapar dong. Nah, gitu, Gak lapar. Ya karena itu tadi saya bilang pengaruh pendidikan ya ke bawah ya, pengaruh dari
lifestyle ya, pengaruh dari susu sapi ya, karena dia tadinya nggak bisa konsentrasi ya, tapi dia ternyata punya kemampuan lebih di bidang mendengarkan sama melihat gitu. Jadi memang itu kelebihan dia begitu. Saya balik lagi ini kejauhan nanti di situ ya. Oke, tidur ya, kemudian tadi ini stres ya, Nomor 1 olahraga ya, udah ya Bu ya. Nah, Bu minta tolong urusan stres ini Ibu harus bagi ke orang lain. Makanya saya bilang hadirkan anaknya ke orang lain. Wah, ribet dah hadirkan semua. Nah, kenapa? Terutama Kenapa? laki-laki tidak bisa seperti perempuan Bu. Kalau Ibu ikutin acara data kemarin, perempuan Bu ya bisa nyalain kompor, multitasking. bisa manasin mobil, ya, sama bisa ngerjain yang lainnya mungkin. Keran di sana, cucian jalan semua. Tapi laki-laki itu fokusnya cuma satu. Tapi saya tidak minta semuanya laki-laki seperti Ibu, tapi tolong dikondisikan yang sakit ini dimengerti supaya ini stres nggak bisa dibawa sendiri. Gitu. Teorinya kan kalau orang stres radikal bebasnya lebih banyak. Iya, Produksinya lebih banyak. Jadi tubuh kita akan menghasilkan radikal bebas, juga menghasilkan antioksidan. Ya. Nah, dokter-dokter naturopati udah sering itu share, ya. Iya, oksidasi. Ya. Nah, ketika kita stres, maka radikal bebas kita terlalu banyak diproduksi, terlalu banyak. Maka radikal bebas ini racun loh Bu. Yang menetralisir kan antioksidan. Nah pertanyaannya kalau radikal bebasnya terlalu banyak, sementara Ibu pakai lipstik sudah ada racunnya, pakai kosmetik ada hidrokuinonnya, pakai baju ada deterjennya, ya, apa lagi? Keluar kena asap mobil, ya, karena AC ini juga menghasilkan racun, ya. Jadi radikal bebas ini racun, ya, yang setiap saat bisa merusak sel. Nah, padahal kita menginginkan pankreas Ibu ini perbaikannya segera. Kalau terlalu banyak radikal bebas, gimana perbaikannya segera ini? Gitu loh. Apalagi makannya nggak pilih-pilih. nggak support yang bagus gitu loh. Ya, beruntung Ibu punya mindset saya langsung milih ini. Tapi kan jarang Bu yang kayak Ibu gitu. Ya, tapi kan jarang yang mau olahraga. Ya namanya juga kita usaha bensin. ya makanya. Nah, ya, gitu loh ya. Makanya dikondisikan, ya lingkungannya harus tahu. Gitu. Kalau di rumah sakit nggak dibahas ini Bu. Ibu kontrol ya 2 minggu lagi, udah gitu doang. Kelamaan ke dokternya. Kelamaan pasien Iya, saya udah banyak. Gitu. Paling tanya alergi obat gak gitu. Ya, nah gitu ya. Terus apa lagi ya? Ini Bu, sekarang pola makan. Yang harus kita kontrol pola makan ini adalah makanan yang diubah menjadi gula. Ini harus kita kontrol. Makanan yang paling mudah atau paling cepat diubah menjadi gula, ini harus kita kurangi atau bahkan dikondisikan diubah menjadi makanan yang diubah menjadi gula lebih lama. Ya, bahasanya begini Bu, ya. Kalau kita bicara makanan itu diubah menjadi gula, maka ini kan yang bisa diubah kan karbohidrat ya Bu ya. Kalau protein lemak ini kan nunggu karbohidrat habis dulu baru ya. Jadi karbohidrat ini yang jadi masalah. Karbohidrat ya, saya singkat KH, ini ada yang kompleks. Ada yang simplek. Simplek itu bahasanya adalah simple. Nah, makanan karbohidrat yang simple diubah menjadi gula, inilah yang terlalu mudah diubah menjadi gula, ini harus kita hindari. Jadi Ibu mulai sekarang ya, yang namanya teh manis sudah enggak ya, kopi manis sudah enggak ya, kopi latte sudah enggak. Nah tapi nasinya, iya nasi aku akuin. Ya nasinya, cake, nah itu ya, gitu ya. Terus dicari makanan yang diubah menjadi gula, ini lebih lama Bu. Lebih lama. Saran makanan yang diubah menjadi lama
lebih lama atau lebih kompleks, lebih butuh waktu lebih lama ya. Ini ciri-cirinya adalah seratnya tinggi. Ya, seratnya tinggi. Berarti kalau ada daging sama kedelai, ibu pilih yang mana? Kedelai. Kedelai. Kedelainya pakai gula nggak bu? Enggak. Kalau bisa diminimalisir. Kenapa? Ada orang juga nggak tahan nggak pakai gula. Jadi diminimalisir atau diakalin pakai gula yang itu kan banyak tuh stevia. Madu itu juga harus hati-hati bu. Ya, saya pernah ke Mekah bu. Waktu kajian dengan Syekh itu ngomong, hati-hati dengan kurma, hati-hati dengan madu untuk yang diabetes. Kurma juga ya? Sama. Walaupun itu manisnya sudah Manisnya buah. Karena pada akhirnya manis. Karena nomor satu yang diubah menjadi cepat ya, itu kan glukosa. Nah, berikutnya baru yang fruktosa. Sama ini bu, ya. Nah, ini nanti akan diubah juga menjadi gula kalau volumenya terlalu banyak, gitu. Jadi harus dikontrol. Nah, maksud saya begini bu, ya. Walaupun kita makan buah, ya, kita juga harus berpikir gula ini juga gula buah ini pada akhirnya akan diubah juga menjadi gula nanti oleh tubuh kita. Karena energi kita ini paling cepat ngambilnya ya gula, glukosa. Gitu. Jadi kalau ibu saya kasih gula, kemudian saya kasih air tebu, ibu pilih mana? Gula sama air tebu. sama air tebu kan Beda. Air tebu lah. Kalau gula sudah dalam bentuk konsentrasi gula. Kalau air tebu masih bentuk cair. Rasanya nggak semanis gula bu. Coba kalau ibu beli air tebu, rasanya masih manis gula enggak? Manisan gula lah. Ya, masih manisan gula, bulan lebih pekat. Nah ini yang saya maksud. Saya mengajak diskusi gini biar tertanam di sini. Kalau gula. air tebu Kalau air tebu. manis banget Gitu loh. kayak gula banyak Ya kan? pakai giling langsung. Gitu. Jadi Nah kebayang kan air tebu yang sudah diperas kemudian dikristalkan itu lebih pekat lagi bu. Gulanya aja, air tebunya aja sudah manis, apalagi gulanya, gitu. Ya paham ya? Iya. Nilai Nah. gula lebih tinggi Nilai gula itu sudah lebih pekat lagi. karena sudah di termasuk gula batu podo wae. Gula batu yang membedakan dengan gula ini ya, gula batu prosesnya lebih pendek dibandingkan gula yang sudah jadi ya. Lebih manis mana? Gula Manisan gula gula pasir. jadi. Lebih manisan gula jadi, gula batu masih diproses lagi. iya gula batu Gitu loh. enggak begitu Nggak terlalu manis gula batu. Jadi paham ya bu? Ya, walaupun jadi intinya adalah gimana kita mengontrol supaya tidak cepat jadi gula. Makanya banyak yang ngakalin sekarang pakai gula merah, yang ngakalin ya bu ya. Karena apa? Ternyata indeks glikemik gula merah itu cuma di kisaran 3,5. Nasi itu bisa sampai 7, 6,5 loh. Indeks glikemik itu adalah kenaikan gula darah. Ya, itu bisa sampai 6 sampai 7 loh makan nasi. Makanya banyak yang protes, banyak yang marah, banyak yang ngomong, udah hindari nasi, hindari tepung, karena indeks glikemiknya berubah menjadi gula ini cepat sekali. Gula merah ya cuma di kisaran 3,5, butuh lambat gitu loh. Tapi kalau mereka yang diabetesnya sudah parah, dikasih gula merah pun naiknya juga cepet sih, Iya. karena memang udah parah. Nggak boleh juga. Iya, gitu ya. Ibu tahu, lilin itu juga mengandung gula loh. Lilin. yang Kenapa? nyala itu Itu juga mengandung gula, Nggak apa-apa orang kita nggak kita makan. gitu loh, ya. iya. Artinya apa? Begitu banyak komposisi di sekeliling kita ini. Ibu tahu nggak sih kambing di Arab makan kertas? Oh iya. Karena kertas itu mengandung karbohidrat, gitu loh, ya. Nah, jadi begitu banyak ya hal-hal yang bisa berubah menjadi gula, apalagi makanan yang sudah jadi. Ya. Nah, terus tadi syaratnya ya
Dicari makanan yang karakteristiknya karbohidratnya kompleks. Ciri-ciri yang paling mudah di alam itu adalah yang seratnya tinggi. Karakter yang seratnya tinggi ya tumbuh-tumbuhan. Oh, itu. Tapi tumbuh-tumbuhan pun harus dipilah lagi. Karena apa? Gula buah itu kan namanya fruktosa. Pada akhirnya juga akan diubah menjadi glukosa oleh tubuh kita. Kalau volumenya terlalu banyak juga akan bisa melahirkan gula darah juga. Jadi kalau orang diabetes makan yang nangka, jangan. Fruktosanya tinggi. Jadi kalau orang diabetes makannya durian, ya Jangan. sedikit aja. Wah, durian Medan. Wis. Aku udah Montong. takut. Aku paling doyan durian waktu nggak tahu aku gula. Sesudah sekarang Ya. udah takut. Sakit banget yang gula ini. Tersiksa. Terus kepikiran. Ya. Bukan soal kepikirannya, memang juga. susah memang ini Badan. yang ngurusnya badannya. Biar juga kita kelihatan orang sehat, tapi badan kita ngerendah. Iya. Ibu urus Tadinya turun berapa? Aku udah turun aku 7 kilo. Dalam jangka dari aku tanya paling 2 bulan ini. Ketahuan cek gulanya tinggi. berarti Langsung. berapa? 400. Tapi sebenarnya bukan 400 itu kalau menurut aku. Yang perlu itu gula puasa itu. Kalau gula sisa itu aku nggak perlu. Amin, mudah-mudahan enggak. Gula puasa itu 150 aku pas lagi cek ini, cek ambil darah. Nah, ya. Nah, yang bisa kita intervensi Bu, yang bisa teman-teman intervensi ya, buat ke Ibu siapa tadi Bu Ade ya, paling di sini paling. Semangat. Apa itu pola makan? Kalau makan ingetin makanannya lo, hati-hati ya. Yang olahraga, Ibu bisa berdiri sendiri. Iya. Yang tidur, masa kita ngerecokin tidur orang? Mm-mm. Ya, stres, ini yang paling susah. Nah itu semua orang nggak bisa. Itu. Bisa. Ya. Diri kita sendiri juga sebenarnya kita terang-terangin anak SMA suka main futsal. Kadang jam itu masih Nopal di mana? Main futsal mah. Ya Allah, kadang pulang sekolah langsung main futsal gimana? Kita nggak pikiran ya Allah. Ya, nah olahraga bisa saling ingetin, ayo olahraganya gimana? Ya, nah sebelah itu ini orang olahraga semua nih. Ya, ada grupnya. Ya, nah pemilihan makanan Bu itu sangat penting. Ya, di Depkes di liftnya itu ditulis Bu, satu meja makan, satu piring makan, ya, isi nasinya itu paling segini Bu. Dikit, ya. Ya, lauknya segini ya, segini itu isinya apa? Sayur sama buah. Itu ditulis di linknya Depkes gitu loh. Secara ya visualisasi ya, Depkes tidak menyampaikan berapa banyaknya, tapi kita bisa membayangkan nasi kita itu semua. Banyakkan sayur. Ya. Nah yang terpenting buat Ibu ya, ini nasinya harus diubah menjadi nasi yang kelompok karbohidrat kompleks yang lebih lama. Ya. Jadi pilihannya apa? Beras yang ditumbuk, tapi kan nggak ada. Nasi merah. Beras yang mengandung katul, nggak ada toh? Kalau tuil apa sih yang buat? Tiwul. Tiwul bisa ya? Tiwul, Itu dari singkong kan sebenarnya. tapi jangan hati-hati juga. Nah itu juga pernah kemana, cuman temanku pada Kadang-kadang tiwul itu Bu, rata-rata juga kadang-kadang dikasih gula. Enggak tahu. Gitu. Kalau nasi konjaku juga boleh Kasih dokter. apa? Konjaku Apa itu? Apa tuh? yang dari ubi porang dibikin nasi. Iya, Oh, itu yang iya. mahal ya, yang mahal bukan? Yang kecil-kecil, yang Iya, kecil. Itu mahal itu iya, itu yang diseduh Apa doang. namanya? Diseduh Diseduh doang. air panas mendidih, diseduh ditutup langsung Oh. dari nasi. Nasi Saya jagung ya, saya- nasi jagung. Saya belum Bukan tahu. beda, beda. Saya belum tahu. Dari Nasi ubi jagung porang, itu Dok. gimana, Dok? Oh. Kayak umbi apa ubi Bukan, bulat kan? beras, Kayak beras. bentuk Kayak beras, bentuk tapi dari beras. ubi, Dari berbentuk ubi. beras tapi Ah. bening, Saya, bening. saya Ah. belum. Dia bening dia itu kayak belum plastik. familiar itu. Dok, Ya. Orang. apa memang beras merah itu diharuskan? Enggak diharuskan, ini satu pilihan. Satu Satu pilihan. pilihan. Tapi Ya. memang benar beras merah itu Beras merah Iya. itu memang Lebih kompleks, secara lebih rendah. serat dia lebih tinggi, ya. Perubahan Seratnya- menjadi gula itu lebih Lebih lama. lambat. Iya. Seratnya lebih banyak. Makanya gandum jadi rekomendasi nih ya. Gandum. Jadi yang suka di
diumumkan itu beras merah, beras hitam. Beras hitam. benar ya, Dok? Beras merah, hitam, ya. Oh itu lebih pekat lagi Bu, ya. Sama gandum. Rasanya beda mana itu ya? Beras Aku merah. beras merah doang kalau beras Ya, hitam. hitam. terus jagung, nasi jagung. Nasi jagung. Jagung, ya. Kalau kentang, Dok? Itu No, enggak direkomendasikan. Aku tidak tahu. No. Oh, justru. Tentang katanya enggak. no. Walaupun Sebenarnya direbus? ubi jalar juga, ubi itu juga enggak ya, Dok? Oh itu Ubi ya. itu kurang saya, Walaupun kentangnya direbus? Iya direbus. ya. Itu sebenarnya tenaganya nggak ada, itunya Ya. tinggi. Kalau mau rekomendasi, talas Bu. talas ya. Iya. Talas Dari ini sudah sing- diuji. dari singkong juga ya? Bukan. Tepung Talas singkong. Ubi talas. talas. Talas Bogor itu. Talas Bogor itu. Talasnya. Oh. Iya. Yang berserat Tapi kan talas ininya. Bogor kan mahal. Ya talas biasa lah yang putih, tapi rasanya kurang legit seperti talas Bogor. Tawar lah rasanya. Iya. Kalau itu dipakai menu makanan kayaknya kurang gitu ya. Luar Ya memang biasa. ya itu tadi Bu, harus komitmen. Saya bilang tadi, mana ada sih di acara resmi pakai beras merah? Gak ada. Karena secara tekstur nggak enak. di Tapi mulut. sekarang di rumah makan udah ada itu disediain bersih. Iya, tapi kalau di Prasmanan Hajatan nggak ada Bu. Nggak ada. Iya, harganya Dok, lebih misalnya mahal. pakai beras putih, nasi putih biasa. Hmm. Cuman kita Kurangin. dibiasakan ditakar lah. cuma Ah, beras kurangin, itu nggak ah. masalah. Dok. Jadi gini Iya. Bu ya, ini saya juga sulit ngomongnya ya, karena takaran itu berdasarkan komitmen ya. Nah, tapi yang jelas rekomendasinya adalah silakan aja pakai nasi putih ya, tapi tolong ya Dingin. pada saat makan jangan pada posisi panas. Nah, yang dingin. Ya kan? Ya kan? Pisang yang direbus itu lebih manis loh. Ya, ini karakteristiknya sama. Nggak boleh, itu boleh nggak sih pisang? Jangan. Katanya pisang kepok doang, nggak Ya. boleh ya? Jangan, Aku jangan udah ya. tahu soalnya manis. Ya, karena apa? Karakteristiknya manis ya. Nah, terus apalagi ada beberapa cara ya, katanya waktu masak dikasih minyak VCO atau apa, itu saya juga masih blind itu ya. Tapi intinya kalau nasi putihnya aja saya pikir indeks Dingin. glikemianya terlalu tinggi. Kalau triknya salah satunya adalah dengan mendinginkan Didinginkan. nasi itu Nah. jangan langsung di itu. Tapi menambah seratnya tolong sayuran tolong perbanyak gitu loh ya. Nah, saya pernah Bu, ibu saya diabetes, dia mainannya bukan obat itu lagi Bu, dia udah mainnya udah obatannya udah grade yang Insulin. tinggi, enggak, dia nggak mau pakai insulin, dia nggak mau pakai insulin ya. Tapi ketika saya berikan Melilea ya, jadi ketika diberikan Melilea, dia terus minum obatnya. Nanti apa? Ibu saya gemeteran Bu. Saya bilang, Bu, besok lagi ya habis minum Melilea jangan dikasih obat dulu, cek dulu gula darahnya. Oh, gitu ya. Besoknya begitu habis minum Melilea dicek gula darahnya 132. Artinya normal kan? Yang bikin dia gemeteran kan ketika dikasih obat, wong normal dikasih obat gula darah itu drop, gemeteran dia. Ya, nah ngomong-ngomong, nanya, kok minum Melilea gula darahnya turun? Apakah Melilea mengandung obat gula? Enggak, Melilea nggak mengandung obat gula, tapi saya breakdown satu-satu. Ya. Itu diminuminya ibu 3 in 1. dokter itu 3 in 1. 3 in 1 ya. Tapi ini case by case ya. Case by case. Karena apa? Ya. Orang diabetes itu kan tergantung tingkat keparahannya toh. Makanya teman-teman di lapangan harus mendampingi. Ya. Ada yang dikasih susu kedelai 2 scoop is okay. Ada yang dikasih 2 scoop langsung melonjak, ada. Oh gitu. Iya. Nah kejadian kemarin di lapangan ya, minum susu kedelai akhirnya nggak mau makan karena kenyang. Gula darahnya jadi ngedrop. Saya disalahin. Padahal masalahnya ya, dia minum obat, minum susu kedelai kenyang, nggak mau makan yang lain. Karena kan seratnya kan lumayan kok susu kedelai itu. Ya, akhirnya nggak mau minum susu kedelai gara-gara penjelasannya nggak pasti. Emang itu bikin kenyang dong? Kenyang. Emang ibu belum pernah minum? Kedelai kenyang. Kalau susu itu mah kenyang lah, biar juga Dok, susu kenapa apa? saya minum susu tapi Karena Bukan adaptasi
kamu Ibu mah kagak pernah berhenti orangnya. Oh saya Iya. ngelit dokter. Kamu perlu karbo yang banyak kalau kamu. Ibu aktivitasnya full. Nah, Iya. ini nenek-nenek udah tua, nggak kemana-mana. Habis makan dia duduk. Gitu. Kalau Saya udah habis bilang makan nggak- langsung loncat-loncat gimana Ah. enggak? Lapar Ya, dulu. saya bilang ke ibu saya, ya, Bu, di shake ya, langsung diminum. Sama ibu saya kan namanya jualan pecel lele, kan saya orang Lamongan, Bu. Ditinggal goreng lele dulu sampai matang. Lele matang diangkat, diminum, nggak turun-turun itu minuman. Ngamuk, ini uang tuamu no kayak semen itu piye, kan warnanya hijau kan, kayak semen. Kan nempel, ngamuk, Bu. Ini yang saya bilang tadi, pendampingan di lapangan itu perlu, penjelasan itu perlu. Ini orang tua saya sendiri, kayak begini jadinya, gitu loh. Ya terus saya bilang begini, kok gulanya bisa turun itu? Ya kan perutku kenyang bisa turun. Ya iya, wong melelian itu kandungan karbohidratnya Kompleks. beras merah. Oh, udah ada beras merahnya itu. Ada gandum. Ya, beras merah ini masih dalam bentuk gabah loh, Bu. Nah, kebayang nggak? Mm-mm. Artinya kulitnya masih, Uh-uh. ya. Belum masih Kemudian ya ada gandum. Loh, kan tadi rekomendasi masuk gandum. Gandum ini ditambah jeraminya gandum loh di situ. Ya. Terus ada jagung. Ah, tadi juga masuk tuh di situ. Saya tulis di sini. Jagung itu bagian tengahnya pun dipakai janggalnya. Janggelnya. Janggalnya kalau orang Jawa ngomongnya janggal. Janggel itu. Bongkolnya. Yang tengahnya itu. Iya. Kan kita Ya. dibuang. Terus barley. Barley itu tanaman sejenis rumput yang mirip gandum. Jadi ada karbohidratnya. Udah tumbuhnya bareng sama gandum kan ya dok ya? Enggak, memang beda. Mirip. Kayak rumput tapi mirip gandum. Oh. Jadi ada buahnya kayak gandum gitu, Bu. Gitu. Tapi dikopekin ya ada. Jadi barley itu Bu kalau dimasak lengket banget. Ya, lengket banget. Ya. Jadi seratnya memang tinggi. Oh makanya lengketnya dari kentalnya dari situ kali ya, dari barley itu ya? Bisa Salah jadi satunya. itu salah satunya dari rumput laut juga. Oh iya. Iya. Gitu. Ya. Jadi kebayang nggak ini karbohidratnya karbohidrat simplek atau kompleks? Kompleks. Kompleks jumlahnya jadi lebih lama. Kenapa disarankan orang diabetes itu diubah gulanya lebih lama? Karena memang jangan sampai melonjak tinggi supaya ada kesempatan insulinnya ini membongkar gula darah tadi. Kalau langsung tinggi, diabaikan dia, udah resisten, udah gua udah ketinggalan jauh, mau ngapain? Bahasanya begitu. Dok, misalnya ya, ya seperti ada kasus tadi, dia minum 3-in-1 ini, dia lupa minum obat sampai akhirnya ngedrop. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, harus minum secepatnya teh manis. manis. Kalau nggak pakai teh, air gula aja nggak? Ya permen aja ya. Nah. Gula. Air Kurma. kurma juga Kurma bisa. bisa. Karena kan ada juga yang Kejadian begitu banyak. Banyak ya. Banyak. Bahkan pingsan. Itu namanya drop, Bu. Drop ya. Mm-mm. Bahkan pingsan. Makanya kan dia sebenarnya minum obat itu karena terlalu tinggi obatnya drop dia. Nah, dokter di lapangan ketika ditanya sehebat apapun akan nanya berapa dok dosis saya? Saya nggak tahu. Dosis itu akan ketemu di perjalanan ibu nanti minum obat. Makanya disarankan kontrol, gitu loh kan. Dokter pun nggak tahu kenapa karakteristik diabetesnya pasien ini kayak apa sih. Dengan obat yang diresepkan tadi udah oke belum? Kan harus dicoba dulu diminum dan evaluasinya adalah sekian minggu. Gitu ya. Jadi case per case, apple to apple, nggak bisa sama. Ya kan? Nah, cuman di tahap awal rata-rata mereka bisa jangan ini dulu deh, ini dulu. Gitu. Kayak Tapi masih kayak itu ya, percobaan gitu ya. Iya, jadi trialnya ibu sendiri yang melakukan. Iya. Pasiennya sendiri. Iya. Dok mau nanya dong, Ah. apa semua penyakit boleh minum GFO? Apa atau
ada beberapa penyakit tertentu yang cuman satu scoop kecil kah gitu. Oh gitu. Gini Takaran. ya, saya akan bahas orang sakit, orang sehat, bumil, anak-anak, bayi. JFO itu isinya apa? Sayur, buah, Buah, kacang, sayur, buah, kacang. terus biji-bijian. Oke. Rempah, Ya, oke lah makanan. Orang sakit butuh nggak sayur? Butuh. Ya. Sakit mah pun butuh nggak sayur? Butuh. Tinggal takarannya kita mainkan. Butuh nggak buah? Butuh nggak yang namanya makanan biji-bijian? Butuh. Butuh nggak bumbu-bumbu rempah-rempah itu? Butuh. Butuh. Nah, tinggal kita yang di lapangan mainkannya gimana? Pak, saya mau tahu dosis ini. Kadang-kadang saya juga ya kan, orang-orang itu, teman-teman itu taunya saya ngerti semua. Yang sama Bu, saya juga nggak tahu. Kenapa? Kuncinya adalah case by case. Makanya saya selalu menyarankan trapering dulu. Ya, trapering dulu. Beda sama obat. Berat badan sekian sampai sekian, ini pasti 500 mg. Udah mainkan. Durasinya obat ini 8 jam. Berarti kalau 24 jam minum obatnya 3 kali, kan 24 jam dibagi 3. Ya udah 500 mg kalikan 3 kali sehari. Nah, ya. Jadi ibu kalau ada obat sehari 3 kali, jangan diperpendek masa durasinya. Belum waktunya, masih 6 jam langsung diminumin. Jangan. Nanti kecepatan dia, kesananya kosong. Kalau kayak aku metformin itu di bawah jam 7 aku udah nggak minum lagi. Jadi aku sarapan jam 9, jam 2 sama jam 7. Berarti aku kurangin 1 jam. Soalnya aku ngejar malam ini aku nggak makan nasi lagi. Soalnya itu metformin itu kan sudah makan. Oke. Nanti ibu mulai trial. Ya, mulai trial. Maksudnya pola makannya diperbaiki, ya. Mulai trial. Berarti aku lebih cepat sarapan dong aku berarti. Bukan. Metforminnya mulai sedikit-sedikit bertahap dikurangi. Ya, jangan obatnya. Maksudnya dosisnya. Iya. Oh, ya itu kan dokter lah nanti. Iya, ya nanti jangan sampai ya nanti bertahap pelan-pelan. Karena apa? Saya sering bisa memutus mata rantai ini, tapi dengan komunikasi orangnya. Bu, begini bu, nanti bisa putus. Iya. Maksudnya kita nggak minum obat lagi kan? Bu masih tahap awal. Nanti Pak itu. bertahap. Tapi kita kalau ke spesialis dalam kayaknya dia nggak mau itu bilang kita putus, kita yang berusaha sendiri. Iya, Bener. semua dokter begitu bu. Kalau saya udah pakai baju putih di rumah sakit ya, ibu jangan putus obat ya. Gitu. Pasti begitu. Tapi kalau di sini ibu saya, bu, obat itu nomor 2. Ini dulu, perbaiki dulu, tidur ibu-ibu. Ya, olahraganya bu, ini bu. Itu kalau saya sama ibu saya. Tapi kalau di rumah sakit, pasien itu udah nunggu, dok, BPJS banyak dok. Ya kan, ya udah bu, kontrol 2 minggu lagi ya. Nggak peduli itu obat dibuang dia, nggak peduli. Iya, nggak peduli dia memang. Banyak orang yang nggak Itu minum. di lapangan seperti itu bu, gitu loh. Hampir semua. itu Semua, bahkan ya yang pakai asuransi bagus, obatnya bagus-bagus, itu dijual bu, dijual di pramuka sana loh. Asuransi yang dari kantor-kantor biasanya. Asuransi mau habis nih ya, Hmm. dok. Siapin dok. Kenapa emang gak sakit? Ya buat jaga-jaga. Vitamin aja dok. Oke. Itu di perusahaan-perusahaan udah biasa. Asuransi kan dibayar perusahaan. Iya. Gitu loh. Dan ini adalah garis abu-abu yang sulit. Ada itu. Saya kan penggantian obat ini yang bagus lah ya. Ada yang begitu. Iya, dijual ini. Dia nggak sakit pun dia kesana vitamin tetap. Ya kondisinya begitu, gitu loh ya. Nah jadi orang sehat perlu nggak sayur? Perlu. Perlu nggak buah? Perlu. Nggak biji-bijian? Perlu. Nggak rempah-rempah? Perlu. Bumil, perlu nggak sayur? Perlu nggak buah? Sangat perlu. Ya. Nah anak-anak perlu nggak? Perlu. Nah bayi ini kita breakdown. Kalau masih 0 sampai 6 bulan, ASI aja udah. Iya. Setelah ASI kan udah mulai dikenalin, ya dipersin jeruk, ya dimulai dikenalin bubur, ya. Nah ini harus dengan lihat
bulan per Situasi. bulannya, ya. Jadi itu. Nah, Bu Linanya yang nanya. Ada lagi Bu terkait Dia kan ini. video itu tahu dia nanti. Iya. Nah, ini yang nasi Bu ya. Nah, kemudian di dalam Greenfield itu ya, yang kelompok sejenis dengan wortel itu ada 4 Bu. Wortel itu ada yang wortel yang pendek, ada wortel yang panjang, ada sejenis lobak, ya. Warnanya berbeda. Nah, kemudian ada sayur-sayuran yang warna hijau, warna ungu, kol di situ ada, bahkan ada kol yang warna ungu, Iya. ya. Nah, kemudian bayam di situ. Nah, ini saya cerita sedikit Bu ya. Itu adalah dengan dengan temanya adalah organik. Jadi semua tanaman di situ itu adalah tanaman organik, nggak boleh ada pestisida. Nanamnya nggak di Indonesia Bu, ya. Jadi tidak ada pestisida. Di Indonesia sendiri masih memperbolehkan sekian persen pestisida. Nah, kenapa sih tidak diperbolehkan adanya pestisida? Tanaman yang nggak pakai pestisida, yang dijaga kesuburan tanahnya secara alami, akarnya lebih panjang ke bawah. Dia akan mengambil unsur haranya lebih banyak. Lebih banyak. Ya. Nah, itu organik. Selanjutnya adalah di situ adalah raw food. Food. Jadi kalau di situ ada beras merah, itu mentah. Mentah. Di situ ada bayam, itu mentah. Raw food itu mentah. Food itu artinya mentah. Di situ ada kol, itu mentah. Kenapa sih kok harus mentah? Mentah itu nutrisinya lebih terjaga. Tapi kalau dipanaskan banyak kerusakan. Contoh nih ya, kita ngerebus sayur bayam. Yang hijau ini udah jelas nih, bukan hanya daunnya nanti. Daunnya hijaunya udah mulai luntur kuning. Hijau daun, hijau airnya. Airnya. Dari situ klorofilnya sudah hilang. Ya, nutrisi yang lainnya udah banyak. Berarti ini mentah semua. Mentah. Diolah dalam ini ya, dalam Mentah. Dalam bentuk bubuk. Ya. Contoh case-nya adalah lalap. Ya, makanya orang-orang Sunda kulitnya lebih bagus dibandingkan Awet muda. orang-orang daerah wetan sana, ya kan? Nah, terus selain organik, selain raw food, whole food. Whole food itu Bu, makanan utuh. Jadi beras merah ini dipakai sama gabahnya. Gandum ini dipakai bukan hanya sama gabahnya, ditambah jeraminya. Ya. Nah, jagung ini sampai bagian bonggolnya dipakai. Jadi di situ kalau ada bayam, akar, bunga, batang dipakai. Utuh semua. Jadi kalau kita makan mie ayam, ya, Ibu jangan marah kalau orangnya kelupaan ngasih bonggol sawi. Apaan ini keras banget. Sebenarnya tukang jual mie ayam ini walaupun tanpa sengaja mindsetnya adalah whole food, gitu loh. Ya. Jadi kita butuh yang namanya akar, batang, bunga, ya. Kalau Ibu makan nanas, tolong bagian tengahnya jangan dibuang. Iya, terpenting itu. Ya. Jadi kalau makan timun, dikupas nggak? enggak. Jangan Bu. Kalau bisa ya. Kalau bisa ya. Saya nggak bisa ya. Suka. Lempar-lempar yang itu. Ada yang putih terus itu loh. Ya, cuman kan, bersih. nah makanya harusnya cari yang organik. Kalau takut, Dicuci. takut Dicuci yang pakai pestisida, Iya. ya. Nah, sunlightnya sendiri, deterjen. Juga itu kimianya tinggi. Jadi kita mau apa? Ya makanya organik Bu. Orang kita di sini di mana mencari Nah, organik? Pokoknya Itu. imbang. Jadi kita menghindari yang itu. Kalau kan ada nggak di situ bisa. organik kita beli. Ya. Iya. Ini kita mau nyari kemana organik ya? Susah kan? Ya, Ah. di Hero kalau Mahal, dulu, mahal. kalau dulu masih ada Total Hero, dong, walaupun di total Total ada ada. mahal kan harganya tapi. Mahal. Tapi itu benar-benar organik 100% Iya. organik. Iya. Kita taunya itu organik dari mana sih? Ada nggak? Tertulis organik. Ah, Iya. itu kan bisa lah. Siapa aja bisa bikin. Tapi organik. dari hasil itunya juga beda kan? Ya. Makanya itu kita yang perlu pelajarin. Kalau dia bilang Iya, memang beda. pengaruh apa Dari itu buahnya beda. beda. Betul, Itu beda. nggak bisa Itu mendeteksi. ada syaratnya nggak lahan itu harus organik itu bagaimana gitu? Jadi begini Bu Sampai ya. bintang 1, bintang 5 gitu. Kalau di Melelea ya organik itu sampai berlaku bintang 1 sampai bintang 5 Bu. Dan non GMO. GMO itu apa sih? Tidak boleh genetic modified organism. Bibitnya nggak boleh rekayasa genetika. Ya. Oke, ibu-ibu kalau makan tempe, 95% tempe kita dari Amerika Serikat. Tempe tahu.
dan itu dibuat dalam genetic modified organism, rekayasa genetika. Makanya panennya cepat dan ketika Hasilnya diproses ngembang. Bagus. Karena itu bibit rekayasa genetika. Tapi tidak bisa ditanam ulang. Iya. Ya, ini bahaya. Kelihatan nggak dok kasat mata gitu? GMO semua enggak ya? Loh enggak. Tapi itu sudah memang diakui oleh Ketua BPOM. Memang 90% kedelai kita Indonesia. Indonesia. Itu dalam presentasi di IPB kemarin. Iya. 90% tempe itu diimpor dari Amerika Serikat sama India, nomor 1 Amerika Serikat. Dan itu semua rekayasa genetika. Kenapa nggak mau tempe Indonesia? Tempe Indonesia ini kotor, Bu, kotor. Iya. Banyak pasir-pasirnya dan kalau dimasak nggak ngembang. Jadi gimana kita mau sehat ya? Nah, Di hari tuanya sebenarnya kalau nah, kelihatan kan begini. itu kan semua karena faktor kebijakan dari pemerintah juga toh. Iya, itu loh makanya kita sebenarnya nggak bisa Gitu. menghindar. 95% tempe kita ini impor. Padahal di Eropa sana 16 negara sudah menolak GMO. Jadi pakainya adalah non GMO. Jadi ciri-ciri yang GMO, Bu, itu ditanam lagi udah nggak bisa. Jadi kita nih ya ngambil kedelai dari Amerika ya, kemudian kita semai, udah nggak bisa lagi numbuh. Nggak numbuh ya. Gitu. Jadi mereka pinter gitu. Di dunia global ini didorong seperti itu. Ya, bintang 1 Bu organik. Ya, ini ada syaratnya. Ya, tanahnya aja itu harus didiamkan kurang lebih 3 tahun sebelum ditanami. Tanam lagi. Ya, nggak boleh pakai pestisida. Nggak boleh langsung nanam habis. Nggak boleh. Dari unsur haranya harus pulih Harus dulu. kembali lagi. Turun Ya, kembali. bintang 2 pun sama, lebih detail lagi. Ya, nggak boleh ada pestisida, tanahnya didiamkan dulu. Ya, dia pakai cacing kalau mau menggemburkan tanah. Di situ ada peternakan cacing, di situ ada peternakan lebah, kupu-kupu. Tujuannya untuk penyerbukan. Bintang 3 ya, persyaratan bintang 1, 2 tadi ditambah kendaraannya aja nggak boleh lewat dengan kecepatan lebih dari 30 km per jam. Kan ada itu kendaraan angkut. Dan bahan bakarnya adalah etanol, nggak boleh bensin. Ya. Bintang 4 ya, harus ada buffer zone. Jadi 30 km jarak terdekat adalah steril, organik semuanya. Ya, boleh dibatasi hutan atau gunung. Ya. Dan pesawat terbang nggak boleh terbang rendah di situ. Udara tersaring. Iya. Gitu. Nah, bintang 5 targetnya adalah organik fungsional. Yang mana bukan hanya non GMO, tapi semua proses ini disesuaikan dengan kultur bujur lintangnya, ya, ke pH asam tanahnya, arah anginnya. Jadi endemis tanaman disitulah yang berhak ditanam di situ. Contoh, Bu ya, Terbaik. ya, kentang ini paling bagusnya di mana? Nggak usah jauh-jauh, ubi Cilembu. Mau ditanam di Lamongan nggak jadi, Bu. Karena apa? Ada daerah-daerah tertentu dengan karakteristik unsur hara. Contoh Tawangmangu. Tawangmangu adalah terbaik untuk jahe. Jahe dari Tawangmangu itu mahal sekali. Kentang dieng ya. Iya, gitu. Ya, di tempat lain numbuh, cuman nilai gizinya beda. Beda. Nah, sampai segitunya. Nah, targetnya adalah bintang organik 5 ini, ya, fungsional organik. Apa sih fungsional organik? Targetnya adalah mereka yang mengkonsumsi ini adalah untuk perbaikan sel tubuh. Ya, Jadi saya berharap, Bu, ya, Ibu dengan konsumsi ini ada perbaikan sel di pankreas. Saya mau nanya, ini kan dari tumbuh-tumbuhan. Ya. Umpamanya saya minum ini, tapi saya juga minum dari hewan, bisa boleh nggak? Boleh, ya. Tapi saya harus ingatkan, ya. Ini saya udah bahas sama Bu Nina sama Bu Nani kemarin. Gigi kita yang ada taring ada berapa, Bu? Apa? Gigi kita. Gigi kita. Taringnya ada berapa? Oh, nggak tahu. Atas 2, bawah 2. Artinya 4. Taring ini adalah untuk mengoyak daging. Selebihnya adalah untuk mengunyah. Mengunyah ini berarti untuk mengunyah tumbuh-tumbuhan. Artinya dari 32 kali gigi hanya kisaran 10% 15% yang diperuntukkan untuk
hewan. Jadi ibu kalau mau makan hewan jangan berlebihan. Oh, maksudnya hewan itu kayak gini juga bukan ini ya? Kayak apa tuh? Kan ada juga lagi viral sekarang memperbaiki ini, memperbaiki sel-sel itu Suburusi. Sibaru Apa itu? Sibarasa. Ada Sekarang lagi viral juga dia. Produk kayak gini juga, tapi ini kan dari hewani. Sibarasi sama itu dari hewan dari Jepang juga itu. Iya. Tapi dia sifatnya tunggal, tidak lengkap. Ya. Oh, lengkap juga dia. Apa Semua. Ada seratnya, Bu? Ada. Ada Dia seratnya dari- tumbuh hewan enggak, ada. dia bukan dari ini, dia dari hewan. Dari hewan. Dia bukan dari tumbuhan, tapi hewannya dari ikan salmon. Oh ya. Itu, iya. Ya, ikan salmon dia akan mensupport satu protein, ya, omega, ya, sama udah itu aja. Protein, omega, udah itu aja. Dia juga. Nah, serat, vitamin C nggak ada. Iya, Vitamin kalau dari binatang mah emang nggak ada lah. Lah, itu makanya, ya. Kalau kita umpamanya, ini kan dari hewan, tumbuhan Hewan. bagus. Itu juga sebenarnya bagus, soalnya itu mematikan sel kanker, mau itu pokoknya untuk itu kayak gitu lah. nilai ininya kayak suplemen. Gitu. Oh, Sama suplemen. kayak gini juga dia. Beda, suplemen Beda, itu. posisinya beda. Itu Tapi suplemen. nutrisi makanan juga. Iya. Tapi suplemen nutrisi maksudnya. suplemen. Suplemen. Suplemen Bukan juga makanan, beda, Bu. kategorinya Gini, beda. Bu, kalau kita membedakan suplemen sama makanan, ya, kita makan ini aja bisa hidup. Tapi kalau ibu makan itu aja nggak cukup. Masih butuh yang lain. Ya, paham ya, Bu? Jadi kalau ibu saya beri Enervon C, kemudian saya beri ini, ya, ibu dikasih Enervon C 24 jam. Kenyang. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi Ibu nanti butuh karbohidrat, ibu butuh protein, ibu butuh lemak, ya, ibu butuh serat. Tapi kalau ini protein ada, karbohidrat ada, lemaknya lemak bagus, ya, seratnya ada, BAB lancar. Nah, itu makanan. Cara kembalinya begitu. bisa sebagai pengganti yang utuh. Jadi ini adalah food replacement, pengganti makanan. Kalau itu suplemen, Kalau ini berarti kita harus nggak makan juga nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oh. Saya 7 hari pernah Dok, Ini- bisa untuk diet juga ya dok? Betul. Karena apa? Udah jelas ya. Untuk diet kita butuh nutrisi lengkap. Vitamin A sampai Z ada kecuali vitamin D matahari. Itu yang saya minta. Tolong Hanya itu jangan ya? lupakan matahari. Ya. Kemudian ya serat ada. Ya. Kemudian asam amino ada. Omega ada. Makan ya. Ini aja kita makan pagi siang Gitu. sore, boleh? Ya. Boleh. Loh, boleh. Tapi Mau jangan 10 kaget, kali Bu. juga nggak apa-apa. Jangan kaget. Nanti kalau ibu dikisah berubah jadi 17 tahun. Kayak ada Masa sih? 17 tahun. Nanti Nanti udah ditutup. banyak dong orang yang Gitu. Ya, diperbaiki selnya. Selnya diperbaiki. organ. tapi dalam. belum ada kulihat orang makan. Itu kan bahasanya begitu, Bu. Ngeceknya pakai alat. Iya, nanti pakai alat bu. Bukan kok Sel umur kita berarti ya. sel gitu. iya lah, masa umur ibu balik 17 tahun Bukan, enggak. Selnya. mukanya muka Nanti kalau ibu ke 17 pas pulang siapa ya? Gitu. Rupanya. Tuh, selnya berubah Iya, selnya ya. di dalam gitu ya. Sel kan di dalam. Kirain umurnya dari 45 jadi Wah, 17 itu mah tahun. mau melawan Jadi Tuhan maksudnya itu. gini, ibu tuh fitnya kayak ibu umur 30. Iya gitu. Nah, Maksudnya usia organ dalam ibu misalnya kan sekarang Nabila berapa? 52. 52. Tapi ketika sehat organ Bisa dalam ibu 30 apa seperti 25. usia Bisa. fungsinya seperti usia 30 misalnya. ibu udah minum. Udah, saya udah 10 tahun. Lebih lama dari saya. Saya udah lama dari dia. Sampai anak saya yang dari umur kelas 3 SD sampai kuliah. Sekarang masih itu ya? Masih minum. Dok, Ya. berarti ini bisa juga untuk pengganti diet. Dalam arti diet begini. Ini orang mau sehat, Ya. tapi Ya, makan nasi. dia over untuk badannya kegemukan. Bisa juga, tapi dia tidak seperti HL itu ya. Beda ya. Beda. Dia harus suplemen itu. Ya, walaupun misalnya ini sebagai pengganti diet, tapi beda dengan HL. Takutnya orang berpikiran untuk orang awam sama aja dong kayak HL gitu. Oh, lain. Ya. HL itu suplemen kalau saya lihat. Di situ ada fortifikasi vitamin A, vitamin B, vitamin C. Ya. Ibu ada contoh Greenfield? Iya, mana? Coba botol Greenfield. Oh, di bawah. Ya. Nih.
Di dalam green pill itu Kenapa ditulis kan apa usia adanya, satu jadi yang lebih barley apa ditulis. Intinya Ya kalau HL kan di situ ditulis itu vitamin A, vitamin C. Sebenarnya kalau memang dia makan nggak perlu. Jadi itu fortifikasi. Bahan dasarnya kedelai difortifikasi, ditambahkan. Esennya pun ditambahkan. Ya. Nah seperti yang saya bilang tadi ya, semua yang fortifikasi kita nggak bisa jangka panjang baik gitu ya, karena kan ditambahkan. Hati-hati, kita kan cari alami ya. Secara banyak mengatakan nggak apa-apa kok, iya nggak apa-apa. Ya. GMO sama non GMO ya nggak masalah, silakan. Tapi kan mau pilih yang mana? Mau pilih yang non apa mau pilih yang GMO? Rekayasa genetik atau yang ada rekayasa genetik? Gitu. Nah, banyak case autoimun ya, termasuk juga diabetes ya, termasuk juga kasus jantung koroner ya, karena lifestyle sekarang itu semua makanan yang dimakan kebanyakan sudah fast food semua jatuhnya, bukan alami lagi. Jantung koroner juga bisa diminum. Iya, jantung koroner bisa. Memperbaiki sel semua. Betul. Ya. Ya. Aja ya. Oke, nah ini Ibu mohon maaf. Ingredientnya apa adanya ditulis, bukan vitamin A, vitamin C. Enggak, apa adanya dibilang. Jadi kayak ibu ke pasar beli sayuran, kan ibu nggak mungkin nanya beli wortel vitamin A-nya berapa ya Pak? Gitu. Nah, Kayak gitu. nah seperti yang Ibu bilang tadi, jantung koroner, saya buat ilustrasi. Ini gambar jantung kita ya. Ini jantung Bu. Pembuluh darah koroner itu bukan pembuluh darah yang dari sini, bukan pembuluh darah yang ke luar jantung, bukan pembuluh darah yang ngirim darah ke jantung, bukan. Pembuluh darah koroner adalah pembuluh darah yang ngasih makan otot jantung. Dia nempel di dinding, melingkar-lingkar, cabang-cabang. Nah ini pembuluh darah koroner Bu. Jadi ada pembuluh darah yang nempel-nempel di jantungnya. Ini pembuluh darah koroner. Yang dipasang stent itu ya di sini, gitu. Bukan pembuluh darah ini kan pembuluh darah yang dari hati. Nah, ini pembuluh darah yang dikirim ke seluruh tubuh. Ini pembuluh darah yang dikirim ke atas, ke Kalau paru-paru. itu berarti bukan nggak itu kemana-mana ya, cuma di jantung. Iya, tapi penting nggak? Kan ini jantung memompa seluruh tubuh, butuh energi. Tenaganya disuplai dari mana? Dari pembuluh darah koroner ini. Nah kalau pembuluh darah koroner ini ada sumbatan. Nah, yang dipasang ring itu di situ lah berarti. Iya, iya. Terus gimana? Jantungnya nggak ada tenaga nanti, nggak bisa memompa. Akhirnya sesak. Nggak bisa kemana-mana lagi itunya ya. Iya, padahal sumber darah ini kan yang dari memompa kan sini. ini. Iya benar. Iya. Nah sementara dia sendiri nggak ada tenaga, orang nggak disuplai oksigen, nggak disuplai makanan. Kan darah itu kan mengandung oksigen, mengandung makanan. Iya. Iya kan, nah makanan diambil dari saluran cerna. Saluran cerna setelah memproses ya diserap, dikirim ke hati, dinetralisir di hati. Makanya saya minta malam jam 11 sampai jam 1 tidurnya harus maksimal. Ini yang netralisir awal hati ini harus kuat. Iya. Nanti kalau lelah ya dia udah dilolosin aja itu banyak racun. Akhirnya kemana-mana itu racun. Iya. Nggak Ya. tersaring ya. Nah, nomor 1 orang jantung koroner harus di stop. Apa yang di stop? Oh. Kebiasaannya itu, ya santan, rokok. Ya kenapa? Karena rokok itu ternyata nikotin itu punya sumbangsi sebagai lem, nempelin lemak di pembuluh darah. Nah, Itu ya. sebagai lem lah itu yang ngerokok itu. Iya makanya, ya baik perokok aktif maupun pasif. Nah makanya yang rokok aktif kalau bisa ya udah suruh berhenti karena dampaknya ke lingkungan juga. Kalau merokok yang melinting itu dok? Sami, Sama ya? Sami. Kalau tembakau Macam ya? langsung. sami, kan dibakar juga, kan lilitnya dibakar juga. Tapi dia ngerokok di luar. Mampir. Enggak kan, kalau Ada orang yang zaman bilang- dulu kan nggak masuk pabrik ya, tembakau Papir, dilinting. papir ya. Iya nggak ngerti. Sama Bu. Itu apa itu yang kuning-kuning kan dibikin Iya. kakek-kakek itu biasanya. Iya, Kayaknya lebih aman itu dok. Sama. Justru Sama. sebaliknya. Tapi kan ada ininya itu di dalam. Dia bikin itu ininya apa tuh? Tembakau. tembakaunya kan dimasukkan sama dia, Iya. sama. Itu
Malah sama dia, tahu nggak Bu, rokok linting itu kertasnya itu dilem pakai lem glukol. Lem apa Bu? Iya, kertas. Bukannya bilangnya itu demikiannya. Hah? Bukan. Saya punya saudara Bu, nggak mau pakai gini, pakai lem kertas, digulung. Gila loh, itu lem kertas itu bahan kimia loh. Itu yang disap-sapnya itu ya, sedatnya gitu. Iya, itu saudara saya Bu, dan saya melihat sendiri, saya ketawa gila loh itu. Gitu. Orangnya nggak punya anak. Gitu. Sama mukanya, Nggak kena saya penyakit. jadi curiga nih, kualitas spermanya udah kacau. Kenapa? Begininya udah dari SMP dia. Gitu. Ya, nah harus di stop itu, termasuk makanannya. Nah, kenapa harus makan sayur buah? Di dalam sayur buah itu Bu ada antioksidan. Antioksidan ini nanti yang akan membantu mengikis plak yang nempel di sini. Selain memperbaiki kelenturan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita ini Bu makin tua aja sudah kaku, apalagi ditempeli dengan plak. Nah, nikotin itu salah satunya lem yang menempelkan plak ini. Nah, antioksidan inilah berperan untuk membuat kelentur pembuluh darah. Makanya di situ ada seledri. Itu sama. Ya. Membersihkan ginjal Ya, juga. ini kan? juga akan mengikis ini. Tapi butuh komitmen. Ya, banyak case ya, 3 bulan ya, ternyata pemasangan ringnya digagalkan. Ya. Tapi komitmen ya, harus komitmen. Banyak yang sampai digagalkan nggak jadi pasang ring. Nah, kembali ini Bu, organic, raw food, whole food. Ya, itemnya bagaimana Bu? Item ini kalau mau makanan yang untuk perbaikan sel minimal adalah ada 5 warna. Kenapa sih Pak harus 5 warna? Merah itu berarti beta karotin, likopen. Putih itu berarti apa lagi? Hijau berarti apa lagi? Klorofil. Ya. Terus warna emas yang ada di GABA itu juga antioksidan. Ya. Termasuk juga warna merah, termasuk juga warna ungu, itu juga antosianin. Nah, jadi bukan hanya organik, bukan hanya raw food mentah, bukan hanya whole food, tapi itemnya juga. Warnanya juga komplit. Ini yang kita harapkan bisa menjadi support untuk perbaikan sel. Ya, bukan support kenyang doang. Regenerasi. Kalau support kenyang doang, nasi uduk juga udah kenyang udah. Tapi Ya kita yang kejar-kejar orangnya memperbaiki sel itu. itu yang saya maksud, gitu Bu. Selain memperbaiki sel, ayo kita bantu dengan lifestyle kita yang lain. Stresnya bagaimana, tidurnya bagaimana, olahraganya bagaimana, ya, gitu. Ya, paham ya sampai sini? Enggak, ada yang sama. Ibu tahu empon-empon? Empon-empon, ya. Apa aja empon-empon? itu? Jahe. Jamu, Jahe. jamu kan? Iya. Kayu manis. Kayu manis. Ah, Di situ ada serai. serai, ya, Ini kapulaga. yang rempah-rempah itu kan? Iya, rempah-rempah. Kapulaga ada di situ. Lagi COVID, mamiku tiap hari bikin. Betul, iya. Harus minum. Makanya Bu, teman-teman Melilea, begitu ada COVID kemarin, kami banyak kedatangan dari mana Bu yang Dispenda apa? Dispenda ini lah, yang ini Pemda. Pemda. Orang-orang Pemda itu banyak lari ke sini nyari Melilea. Karena apa? Saudaraku kena ini Nyambung terus. ini nyambung terus akhirnya. Nah, apalagi yang sudah satu kantornya udah yang meninggal, udah tuh kamu tuh ke sini tuh. Ya, larinya ke sini. Tujuannya apa? Yang mau ngejar Melilea ini mau ambil support nutrisinya, dapat semuanya. Gitu. Karena Dapat kondisi sakit imun apa naik, pun, ya. Dapat apa lagi? Perbaikan sel. ini hitungan ibaratnya 1 scoop itu nilai seratnya sekian. Nah, serat Bu ya. Serat wanita sehari-hari itu adalah paling nggak 25 gram. Laki-laki itu bisa 30, bisa 35 gram. Iya, 1 scoop. Nah, serat yang kita anjurkan adalah Satu scoop. 1 scoop 7 gram 7 gram. Ditambah soya, ditambah jus bisa lebih. bisa lebih. Jadi ketika kalau ada
Rapi emang ada keluhan penyakit nih, kayak Mama bilang kan, untuk ada penyakitnya misalnya, nanti lama-lama kan sehari 3 kali maksimal, berarti kalau ke 3 kali berarti kan 3 scoop. Kalau udah 3 kali, 7 kali 3 udah 21. Berarti syarat untuk Udah serat terpenuhi aja udah. udah hampir terpenuhi. Dok, kalau berlebih Belum. Nggak masalah, Serat lebih malah lebih bagus. nggak masalah. Tapi jarang. nggak penting, jangan Jadi mau dilihat berarti Ibu mau kurang minum? dari kayak 25 gram. Mama Iya. bilang tuh setara. Nggak masalah, ya. Mas- Kurang dari 25 gram BAB itu agak susah gitu aja. Parah ya. Iya kan syarat Ini BAB kan serat. minum air putih yang banyak Ini ya nih, sama serat. antioksidannya. Jadi 1 scoop Iya kan? nilai Kebanyakan antioksidan. serat nggak masalah. Mama bilang Emang makan mencret? 30. Enggak, Ini bukan sama ini. enggak. Bu, kulit ibu malah kenceng, Bu. Ini Kulit ibu malah kenceng. untuk Gitu. mengutarakan. Ya. Nah, ibu tahu kuman probiotik yang dijual di luar LKC Zero Transfer, Apa itu? Yakult, Yakult. Itu belum boleh minum. ya. Itu sebenarnya nggak bagus. Ya pun minum. gimana dok? Ya, sebenarnya kuman itu ada di dalam perut kita. Kuman bagus ya. Oh berarti itu boleh minum ya? Ya kan? Nah, tapi ya nggak perlu menambahkan dari luar. Oh jadi gimana sih? Gitu loh. Ya, nggak perlu. Ya kalau penjual sih pasti Oh menyiapkan berarti minum. intinya Yakult itu sebenarnya nggak usah diminum. Sebenarnya lah orang-orang dulu mau minum Yakult, enggak. Itu kan market dagang. Market dagang gitu loh. Gulanya juga bahaya, Bu. Nah, ya kalau mau menumbuhkan probiotik, ya makanan ibu sehari-hari yang lainnya jangan mengandung bubuk kimia. Iya, secara alami ya. Iya. Produksi. Jangan ada saus, jangan ada yang lain-lainnya itu Sama sering makan tambah-tambahan. antibiotik juga dok ya. Betul. Jadi merusak. Jadi itu akan membunuh kuman probiotik, ya. Nah kemudian air putihnya yang cukup, kemudian sarang tumbuh kembangnya, ibu harus perbaiki. Sarangnya apa? Serat. Iya. Ya. Jadi serat makanannya harus dipenuhi, gitu. Nah sekarang ini nih ya, kita beli produk itu, kita minum terus, ya. Sementara rumahnya nggak pernah kita bikinkan, sarangnya tempat tidurnya nggak pernah kita bikinkan. Kita makannya produknya daging terus. Kenapa? Kalau pH tubuh kita terlalu asam, makan daging terlalu banyak, pH tubuh kita lebih asam, itu juga mengganggu kuman ini, nggak tumbuh kembang. Orang dulu nggak ada Bu yang makan Yakult, gitu loh, ya. Jadi paham sampai sini ya. Nah dengan adanya kuman baik ini, kita nggak perlu ngambil kuman dari luar. Apa nggak ngeri ditambahkan kuman dari luar? Iya, iya. Imunisasi aja kalau bisa nggak usah, kalau bisa. Ya, tapi kan faktanya terpaksa loh, Iya. gitu loh. Ya kan itu kan kuman itu imunisasi, Rutin imunisasinya. gitu. Ya. Wajib. Kalau Nah. enggak dikeluar-keluar. Ada pertanyaan sampai sini, Bu? Iya. Kira-kira ilmunya nambah nggak ini kira-kira? Nambah dong. Nah, Bu Nina, Bu. Iya. Bu Nona. Dok, saya ada beberapa murid saya. Dulu dia rutin, bahkan untuk memang pengen menurunkan berat badan, bisa dikatakan berhasil. Terus belakangan ini saya tanya, kamu masih konsumsi nggak? Jarang teh, bahkan udah enggak. Terus tapi yang saya heran usia pasti lebih muda, belum ada 40. Kemarin saya dengar sempat, aduh kok pinggang aku sakit ya teh, di telapak kaki juga sakit. Jadi ada keluhan, minumnya dia jarang. Jadi dia tuh sekarang juga lagi kondisinya kurang baik, makanya tadi gak ikut acara, ikut senam. Kadang saya suka care pedulinya. Aduh, selama ini dia mungkin kan sudah bertahun-tahun minum produk itu, HL. Aduh gimana ya, sedangkan satu sisi murid aku, pernah aku bilang suatu saat aku akan ajak kamu ke dokter. Oh iya teh, nanti ya. Kemarin aja pinggang sakit banget nih katanya gitu. Tapi udah Jadi saya mikir, aduh kasihan juga masih muda, Ya, belum usia 40. usia 40 ya. Oke, Banyak sakit orang pinggang sekarang sekarang juga banyak banget. mulai banyak sekarang ya. Banyak hal ya, bisa juga karena infeksi panggul. Ya, kalau kita bicara infeksi panggul, kita harus bedah itu saluran kencing. Perempuan ada rahim, ada miom, ada kista,
ya. Karena beberapa case ternyata bukan di tulang belakang, ternyata ketemunya malah ada miom, ada kista. Hormonnya. Jadi gangguan hormon jadi. Sekarang ada penyakit baru ya kalau nggak salah. Dok bukan miom, bukan is. Kemarin teman bilang habis dari sinkro, Apa tuh? itu juga dari dokter juga katanya. Hati-hati dengan cipika-cipiki. Dari situ bisa penularan juga dari situ. Oh, Benar penyakit nggak baru. sih itu dok? Penyakit Apa? baru bisa Nggak juga. ngerti, ini lagi baru, ini lagi booming untuk Baru tahu aku juga. Katanya ngeri. Masa sih? Jadi aku, ini kemarin mama ibu bilang dari. Apa nama ininya? Ya, Apa berarti tuh dia kemarin dikasih tahu juga dari dokter mana gitu. Jadi ada kayak penyuluhan, hati-hati penyakit ini dari cipika-cipiki. Makanya kemarin dia takut juga kan. Orang kemarin dikasih tahu dokter yang ngomong untuk wanita tuh penyakit apa gitu. Serem juga penyakitnya. serem lah sekarang kita aja salaman aja cepika-cepiki, kalau ada penyakit itu serem banget loh. Iya katanya penularan itu juga dari. Dari situ ya. Bener gak sih dok? Ada penyakit Saya baru, harus kan? investigasi lagi ya, karena Dokter aja belum tahu. update kedokteran itu luar biasa, Bu. Ya kan? Update kedokteran itu luar biasa, termasuk COVID aja ini luar biasa. Ya, cuman karena aman ya kalau nggak blow up. Ya, karena aman nggak blow up. Ya. Kasus batuk pilek yang lama, ini kita juga varian baru dicurigai dari ini COVID. COVID. Tapi aman. Iya, ini Nggak lagi masalah. semua nih dok. Batuk pilek ini lagi menyerang banget nih. Ya, tapi aman, Di nggak ada lingkungan masalah. kita nih. Gitu, ya. Suruh minum apel nggak? Ya, terus jadi Kesini dulu. kalau begitu ya kita harus waspada ya, kita harus investigasi lagi ya sampai sejauh mana perkembangannya ya, karena kedokteran itu nggak bisa kayak ilmu fisika MC kuadrat relativitas ya dari dulu sampai sekarang ditemukan ya itu akan tetap berlaku. Jadi kedokteran itu bisa aja berubah. Ya. Kemarin itu penisilin, antibiotik, tahun depan udah amoxicillin. Kesini lagi udah bukan amoxicillin lagi udah. Jadi udah tahu. Amoxicillin ditambah asam laflanan karena nggak mempan gitu. Jadi memang kesananya cepat sekali. Nah ini masukan buat ibu. Saya akan cari infonya ini apa namanya. Nanti saya juga tanya ya, nanti saya kirim ke grup ya. Saya tanya. Saya juga belum update. Oh Ya. iya, tadi Bu Ade kan ada saluran kemih ya? Saluran saluran Itu yang kemarin aku periksa lab itu kan ada infeksi saluran kemih, tapi cuma aku kan udah dikasih dia obat. Ya udah habis obatnya nggak gue itu lagi, dia kasih itu apa sih antibiotik. Ya. Udah habis itu aku nggak periksa lagi kan. Kebanyakan, aku masuk ke Bu, spesialis dalam. Ini pengalaman ya. Orang-orang diabetes, pasien-pasien diabetes, kalau gula darahnya melonjak, bukan hanya faktor kencing-kencing malam aja. Kalau gula darahnya naik kan karena kencingnya lebih sering ya. Karena memang ya filtrasi ginjal ya, kalau nyaring terlalu pekat, los toh, nah, makanya kebuang tuh. Akhirnya apa? Gula darahnya masuk filtrasi ginjal, urinnya pun ikut manis gitu loh. Sampai kayak ada busa gitu dok. Betul. Kalau busa bukan hanya soal kencing manis ya, kencing yang ditahan terlalu juga berbusa ya. Protein tinggi dari proses makanan kita juga menghasilkan busa ya. Nah di situ. Nah tetapi yang harus saya garis bawahi ya, pada pasien-pasien diabetes ini kalau gula darahnya melonjakannya terlalu, kemarin kan ibu sempat melonjak tinggi tuh waktu itu. Itu yang pertama-tama itu. Itu juga memiliki faktor risiko infeksi terhadap semua kuman. Nah memang tersering memang infeksi saluran kemih, ya. Tersering karena memang ini terkait dengan kencing aja udah berapa kali toh. Tapi waktu dia bilang infeksi saluran kemih, aku nggak merasa sakit kencing, nggak merasa ini, cuman di lab itu kelihatan ada Hasilnya. Nah, ada infeksinya tuh, ini misalnya infeksi saluran kencing. Itulah Ibu suka nahan-nahan nggak? Enggak, perasaan aku enggak. Tapi kalau Mungkin pas tidur kali Bu. nah, pas tidur kan kita itu ya udah, situ kali. Jadi dikasih obat antibiotik, ini Bu ada antibiotiknya. Udah minum sampai habis, sudah aku nggak kembali lagi kan ke situ. Nah bukan hanya infeksi saluran kemih, banyak pasien-pasien kasus TB paru. Ya, Nah, bisa ke batuk-batuk paru juga lama, itu, bisa berair gitu paru-parunya kalau udah lama ternyata nggak terkontrol. begitu dicek gula darahnya tinggi. Banyak pokoknya itu kan ibu penyakit itu. Nah yang paling
diantisipasi adalah side effect dari kencing manis ini. Gula. Makanya harus dengan komitmen niat yang menjaga gula darah ini dengan baik. Kalau terlalu sering atau bahkan loss tinggi terus, yang kita khawatirkan itu pembuluh darah kita rapuh. Banyak kasus stroke itu karena gula darahnya kecenderungan melonjaknya terlalu tinggi sehingga pembuluh darahnya rapuh, gampang pecah. Ya, itu satu. Yang kedua, infeksi. Makanya orang-orang yang kena kencing manis suka kadang-kadang bisulan, Gatal. Gatal-gatal. Iya, gatal. Ya. Nah, kemudian apalagi ya ininya Biru, hitam. ya fungsi hatinya berat kerjanya. Iya, itu tanda. Ya, jadi bukan semata-mata karena ngantuk ya, tapi jangan langsung kencing manis ya, enggak gitu. Karena ada juga yang memang dari lahir ada Iya, bawaan, emang ada kecenderungan juga. memang. Narkoba juga bisa seperti itu juga, ya. Jadi ini harus dianalisa lagi lebih dalam. Terus apalagi infeksi, ya, pembuluh darah rapuh, ya. Nah, ginjal rusak, ya. Karena apa? Karena dia yang disaring ini terlalu pekat, akhirnya lama-lama rusak. Tapi aku kemarin kepala aku sakit loh dok, aku tekan begini sakit. Tapi cuma ini. Tapi sekarang hilang. Ya hilang, karena Itu kan kayaknya dari gula darah aku kemarin gula darahnya agak udah mulai tinggi. bagus. Gitu ya? Iya. Bagus. Kemarin kan Gitu. kemarin enggak maksudnya baru sehari yang lalu kok sakit sih kepala aku tekan begini sakit. Sekarang Tapi aku udah- tekan dekat sekarang lama-lama hilang, maksudnya hilang sendiri ya kayak gitu yang aku bilang itu dulu dok. Yang waktu aku tinggi yang kok sakit kepala ya aku bilang. Terus neuropati diabetik. Kaki itu ya? Gangguan saraf pada pasien-pasien diabetik, ya, kaki-kaki yang sakit, Mm-mm. ya. Nah, termasuk juga impotensi pada laki-laki, Kalau ya. laki-laki. Termasuk juga kasus-kasus dekubitus. Ini yang udah parah nggak terkontrol, ya. Yang apa itu gimana? Yang dok? baal, Oh iya iya. ya, baal, ya. Akhirnya apa? Ada luka nggak berasa, nggak sembuh-sembuh. Jadi ya gula darahnya harus dikontrol. Ini beruntung ibu ngerti ya secara semua dan menyadari aku harus ngapain. Jadi aku juga dok sesudah kena aku pelajari itu semua, aku tanya ke ini semua. Kalau aku buta sama sekali mengenai diabetes ini, nggak tahu apa obatnya aja metformin apa ini aku nggak ngerti. Soalnya keluarga juga nggak ada yang turunan, jadi kita nggak ngerti sama sekali diabetes ini gimana sih. Pas lagi kena biar juga ada cerita-cerita diabetes aku maksudnya usah bodoh gitu, nggak perlu tahu pelajaran. Tahu sekarang aku kena makan ya Allah makanan yang nggak boleh yang nggak diet sudah aku ituin sama pelajarin. Dok, dari diabetes tipe 1, 2, apa dua-duanya punya ini ke luka basah gitu dok? Bisa. Bisa dua-duanya kan ya? Bisa. Kan luka itu muncul karena kebas. Kebas itu adalah side effect karena sarafnya udah nggak merasakan. Ya, baik diabetes tipe 1 maupun tipe 2. Kuncinya karena gula darahnya tinggi tadi, akhirnya kebas, akhirnya ada luka nggak berasa. Nggak berasa, mati akhirnya, dia. lukanya Mati rasa. busuk, nggak sembuh-sembuh. Selama gula darahnya nggak Tinggi. turun, nggak stabil, Susah dia ngobatinnya. akan sembuh. Susah ngobatinnya. Makanya banyak yang diabetik amputasi, ya, jarinya diamputasi karena nggak pernah sembuh luka di jari situ. Dokternya akhirnya amputasi. Gitu. Waktu zaman awal-awal dulu ya, yang di kantor lama itu Masih banyak itu yang diabetes sampai kakinya itu tinggal tulangnya, gitu. Nah, alhamdulillah dengan konsumsi Melilia gula darahnya bagus, ya, Stabil. itu jaringannya numbuh lagi, Nggak jadi amputasi. nggak jadi diamputasi. Gitu. Tapi memang amputasi itu memang jalannya harus memang diamputasi. Secara SOP medis begitu, karena apa? Satu, luka itu akan menyebabkan Ke tulang ya? infeksi, Membusuk kan. membusuk. Sebenarnya yang diamputasi itu bukannya udah kena tulang itu dok? Yang diamputasi itu Bu adalah jaringan yang menurut medis nggak bisa diselamatkan. Iya, Oh. sudah. Mau tulang, mau otot, mau tendon, ya Bagian yang dipotong. kena ya. Gitu loh. Itu ibunya sebuah penyakit bu, diabetes itu. Pindah. Ibunya. Kenapa? Kalau terlalu tinggi retinanya juga rapuh, Iya. gampang pecah, ya. Terus juga Kayak nggak apa? bisa ngeliat ya dok, buta ya. Ini katarak diabetik ya, lensanya juga cepat jadi Mm-mm. pekat, ya. Terus termasuk juga kalau ada glukoma, glukoma juga makin parah. Kenapa? Sudut mata kita ini kan ngebuang cairan
bola mata. Kalau gula darahnya tinggi terus, ini sudutnya ini nggak bisa buka tutup. Yang sini itu. Sudut Oh, iya. sini. Oh. Ya di sini sama di sini. Ya ini nggak bisa buka tutup. Akhirnya apa? Lengket dia. Kalau lengket ya udah. Jadi tekanan bola matanya terus-terusan tinggi, ya udah nggak karu-karuan, dan itu bisa destroyer jadi bisa Coba retak. tutup aja ya. Retinanya rusak. Iya nanti bisa. Terus ini dok, ada orang ya, misalkan 2 orang berbeda gitu. Yang satu gulanya 500, dua-dua 500 lah ya, 400-500. Tapi yang satu udah kelayangan, yang satu biasa aja tuh dok. Ya itu Nah, yang tadi badannya. case by case. Oh. Tingkat keparahan. itunya kekuatan badan dia. Ya tingkat keparahan fisiknya. Papi aku 600. Siapa Biasa siapa sih? Papi Saya- aku udah meninggal. Oh lu itu. Papi Iya, papi. cuman sekarang udah almarhum. Diabetes juga ya? Pas ya udah 600 dok, masih bisa ke Polres. Iya. Cuman dia sempat kelayangan, dia pinter, dia jongkok daripada dia jatuh. Jongkok dok, lagi kelayangan itu Apa jongkok. duduk lah ya? Nah terus aku bilang, aku kayaknya mau periksa, dokter bilang gini, masuk rumah sakit ini 600 nih katanya gitu. Alah nggak usah dok, santai aja. Dia tuh emang orangnya gitu, ya Iya. cuman dia tidak ada luka, di badannya itu bersih tidak ada luka, cuman larinya ke Mata. mata. Memang beda-beda semua. Gitu, badannya sampai kurus, cuman mungkin gini, mungkin orang lain tuh 600 itu tidak kuat. Dia kenapa kuat? Dia banyak jalan dok. Ya. Gitu, dia banyak jalan, kemana-mana jalan, apa-apa jalan gitu. Setiap hari itu dia jalan. Gitu. Itu Mungkin punya, itu ya, ya. fisiknya Iya, ada fisiknya adaptasinya kuat. jelas Iya, punya. masing-masing Sama beda. itu kayak tensi ya dok. Ada yang segini udah mau pingsan, ada yang segini biasa-biasa. Sama Dia kayak tensi usianya biasa. 70, pada saat itu dia usia 70. Gitu, tapi masih bisa ke Polres, masih. Nah, ibu nanti juga yang ada tensi naik ya dengan konsumsi ini ya di situ juga Bisa. saya ingatkan ada seledri juga ya. Sebenarnya Nah, bisa jadi itu nanti obat tensi Jadi juga aku dibebas. pengen umpamanya beli dokter itu, tapi ntar aku ituin nama dokter. takarannya. Enggak, Oh. maksudnya dok Dipantau. umpamanya dipantau nanti udah bu kurangin aja udah gini. Aku juga dokter itu juga aku nggak mau minum obat dokter itu selamanya. Takutnya ginjalku yang diituin kan. Ini karena tinggi ngejar habis satunya aku turutin terus itunya. Habis satu si aku itu soalnya yang tinggi udah lama kayaknya aku kena, cuman aku nggak Nggak ngerasa ya? nggak ngerasa. Untuk takaran Pak Dokter. Ya, Ibu nggak ada sakit mah? ada mah. Itulah aku bilang sebenarnya aku selama ini nggak ada sakit mah, tapi kok sekarang aku minum metformin itu krak kentut melulu. Kan? Jadi ibu-ibu yang ada di sini ya, ini salah satu contoh ya, salah satu case ya yang bisa jadi pembahasan kita. Kalau di kedokteran tuh begini, Bu. Tapi yang dibahas kasus meninggalnya orang, pusing. Malah stres Ini dok. meninggalnya kenapa? Stres Wah, kita. satu-satu. Iya pasti. Jadi ilmunya tuh nggak cukup sakit mah, nggak cukup tensi tinggi, nggak cukup diabetes. Meninggalnya kenapa? Ya, kalau ketemu orang Islam ya Ustaz, itu udah kehendak Allah, selesai. Makanya kalau kita ini muslim semua ya, Iya. ya, kalau saya di Darmais ya, pusingnya itu apa? Kalau mereka yang non muslim kadang-kadang mereka masih mempertanyakan kok bisa begini, kok bisa begini. Tapi kalau mereka yang keluarga muslim ya, Sudah kodrat, ini sudah kodratnya sudah gitu jalan. ya. Itu Bu rasanya kayak disiram es rasanya. Itu teori buku yang udah kita siapkan, Iya. catatan medis itu udah kita buang tuh kalau begitu. Udah kalau begini mau ngapain? Kenapa ya? Bisa dibayangkan Bu, mereka dari Aceh datang ke Darmais dengan harapan ada solusi. Iya. Ya, HIV dengan kanker, kebayang nggak? Masih muda, 25 tahun, kamarnya VIP. 25 tahun, ya, namanya pakai Tengku. Udah orang kaya aja lah. Gitu. Udah sampai Harapannya sini. besar sekali, nyampe sini ada perubahan bagus. Nyampe sini ya, lah kalau udah HIV ditambah kanker, mau ngomong apa? Gitu loh. Tapi yang begitu tadi ya, setelah kita jelaskan begini-begini ya sudah dok, kami terima. Ini sudah kehendak Allah. Waduh, lu kayak disiram es rasanya. Tapi kalau yang nggak mengerti, kenapa? Kok bisa Terus, begini? Kemarin baik-baik aja. Kan pasien kanker itu Bu, setiap saat dia melepaskan sel sampah produksi kankernya ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah, lewat kelenjar limf. Nah sekarang kalau
sampah ini masuk ke aliran darah di paru-paru. Sesek Bu. Yang tadinya baik-baik aja tapi napasnya. Kalau udah sesek, oksigennya, saturasinya turun. Meninggal. Itu ada 4% pasien begitu. Kita ya dokter jaga harus siap dengan ini. Yang punya pasien spesialis di rumah gitu. Pasienku lu apain lu? Kagak lu jagain. Gimana? Gitu. Makanya Bu, jangan lama-lama di nefronis. Stres ya. Stres Ya, ya. harus menguasai ilmu anak. Iya, pasien kanker anak banyak. Harus menguasai ilmu paru-paru. Pasien paru banyak. Iya. Seluruh Kanker rahim, kanker otak, telinga, hidung, tenggorokan, tulang, kulit. Mama kan. Pada akhirnya ilmu saya sehebat apapun tergantung yang Maha Kuasa. Udah waktunya. Udah waktunya gitu. Kalau udah keluarga ngomong begitu, udah kasih kayak siram es rasanya udah alhamdulillah beres. Gitu. Tapi kalau mereka yang masih belum lillahi ta'ala, ya mereka akan tetap argumentasi. Ya, jadi sehat itu Bu ya, betapa pentingnya ya. Mau ibadah kalau nggak sehat juga nggak maksimal. Uang banyak nggak sehat buat apa? Iya. Ya Allah, banyak soal itunya. Anak kita juga perlu. Kalau Bapak datang ke sini saya mau ngomong. Ayo Wah. kenalin Pak Dokter, ajak sini. Pak, ini Ibu nanti waktu nikahin putri Bapak mau dampingi nggak? Emang kenapa Dok? Lah kalau diabetesnya nggak Bapak jaga gimana Dok? Nggak drop ini. Ya. Jadi namanya juga suami sayang lah, kamu kenapa? Apa yang sakit? Kepala aku sakit. Mending Bu. Masih minum obat. yang Udah minum obat Yes, istirahat. bisa tidur. Iya. Kamu kenapa bisa tidur? Apa Jadi, yang sakit? Dan nah ini yang saya mau begini Bu. Ibu keluar dari ruangan ini, Ibu punya ada bekal. Saya mesti ngapain? Tugas kita besar dan banyak dan mulia. Ini anak-anak saya mesti apa? Ini suami saya nih yang pulangnya malam terus, ya, duitnya banyak, tapi pulangnya malam terus, mesti saya apain? Ya, ini orang tua saya yang sedang sakit, ya, sakit ya, karena sakit tua dan lain sebagainya. Saya mesti ngapain ke mereka? Saya nggak bisa ngasih duit, ngasih apa? Misal loh Bu, ya, paling nggak nasihat, masukan. Nah kemudian di meja makan kita ini, yang nyiapin kita dong. Ya, saya mau sediain apa? Anak-anak saya nggak mau. Ya, PR-nya bagaimana dong? Masa didiamin? Gitu. Duit nggak masalah, jajan kemana-mana bisa. Tapi kan apa kan masalah? Begitu terus. Jadi outputnya nanti Ibu keluar dari sini ini PR-nya nggak 1-2 tapi dipakai luas sampai pada akhirnya nanti anak-anak Ibu menikah. Ya, mereka menjadi mission ke keluarga. Tujuan kita di dunia ini ngapain sih? Ke sana. Tapi untuk ke sana prosesnya begini, gitu loh. Jangan sampai di sininya nggak bisa bikin persiapan buat ke sana. Tapi memang orang kalau dibilang dari stres itu, memang orang beda-beda Dok. Iya. Semua beda-beda. Kayak ada orang itu terlalu mikir, ada memang cuek orangnya, masa bodoh gitu. Memang jadi kita sebenarnya bukan dari diri kita sebenarnya yang Manajemen dari, stres. dari diri kita, biar juga kita bilang ke orang lain kalau dia orangnya kayak gitu ya. Pokoknya diri kita yang ngobatin diri kita kalau stres ya, diri kita yang ngobatin diri kita sendiri. Menurut aku sih begitu. Iya. Oke, ya. Jadi itu Bu ya, diabetes ya. Ada lagi mau ditanyakan? Ada lagi nggak? Ada kira-kira yang saya sampaikan nyampaikan message-nya gitu. Sampai sih itu kan itunya mau mengenai ini perlu Ya. itu semua udah ada di sini. Yang perlu yang dibutuhkan tubuh kayak gitu-gitu. Yang penting kita kan kepengen sehat, Ya. mengganti sel-sel yang rusak. Nah, Ya. manajemennya itu ituan kita juga tidur cukup. Ya. Pemikiran harus yang positif thinking Ah, lah, itu. jangan yang itu. Iya. Negatif. Betul. Positif thinking kita semua berasumsi baik, maksudnya nggak ada yang prasangka yang nggak benar-benar. Ya. Ya udah gitu. Iya. Kalau dari makanan, nah itulah
kita berusaha dari sinilah benerin kan. Olahraga Bu ya, jangan lupa. Olahraga. Sinar matahari Bu ya, Iya. pagi. Sebelumnya 9 berjemur. Ya, jam 10 juga boleh. Ya, tapi jangan lama-lama. Vitamin D itu. Oh, nggak bisa seperempat jam setengah jam? Ya, seperempat jam bisa. Ya. Itu kalau pagi? Sini Bu, tengkuk ya. Iya. Kalau enggak langsung kena. Makanya kalau Pakai sunblock Bu. Sunblock. Nggak usah lah kalau kita udah sakit begini nggak perlu lagi kecantikan. Yang penting sehat itu dulu. Iya, Kita iya. nggak perlu lagi untuk Atur, cantik-cantik. Yang penting badan dulu sehat. Kalau udah sehat nanti badan baru kita dandan lagi. Ya kalau bisa sejalan lah. Iya, iya loh Pak. Iya. Orang Sehat ngerasain dulu, sakit dandan. lah. Gimana kita orang sakit begini mau dandan? Aduh, nggak ada. Maksudnya nggak bugar gitu loh kan. Lesu-lesu begini cantik apa? Jadi Ibu harus siap juga dengan pendapat lingkungan. Kok kurusan? Ah, udah banyak dok. Kalau saya mah orangnya nggak tertutup dok. Ya. Kak, kenapa sekarang kurus ya? Ya, aku sekarang lagi kena ini. Gula darahku tinggi. Lagi Oh, dia ya gitu. gitu. Enggak, aku nggak mau. Kemarin ketemu kan saya Langsung kan, aku kan kena gula darah tinggi. Oh ya udah. aku kena bulan, coy. Aku langsung kayak gitu. Aku nggak nutup-nutupin. Ditutup-tutupin juga diomongin orang di belakang. Gitu. Kena gula itu gitu dia. Mendingan bilang aja. Aku gula darah aku lagi tinggi nih. Makanya olahraga terus. Justru ketika kita jujur, siapa tahu ada pendapat masukan yang baik bagus. kak, gini aja minum ini bagus kak. Oh iya iya. Makanya positif thinking dulu Iya. aja. Oke, alhamdulillah kalau memang itu Makasih banyak Pak Dokter. risetnya nyampe ya. Silakan mau ajak teman saudara. Ya, kan? Ya, sharing gitu. Nggak hanya diabetes. Ya, tapi gaya saya begini Bu, ngomongnya apa adanya. Tutup poin. Paling nanya takaran nih Pak Dokter. Oh, takaran nanti Jadi, bisa. Kalau pemula-mula ada keterangan ETG-nya enggak? Menurut ini. pakai takaran setengah dulu aja. Ini ya setengah, ini satu kali ya. Iya, satu. Soalnya satu. Soalnya satu. Soalnya nanti tadi lupa nggak dibawa. Soalnya kan pesen yang free sugar. Oh. Aku maunya jangan yang ada gula dulu. Di- Bagus itu Belum yang- ada, belum masuk. Jadi kemarin di- saya bawa dua. Oh, ya Dari sudah. Malaysia. Kita buat. Hmm. Iya. itu bagusan yang ada gula apa yang nggak ada gula? Ya kalau untuk diabetes ya memang paling Yang ada bagus gula ya dulu nggak ya. ada gula. Tapi kalau ada gula ya pakai takaran minimal dulu Iya, aja. nggak apa-apa. Nanti kalau habis itu bisa pakai yang ada gula, tapi dia kan sedikit. Enggak, dia tahu. Masih Gula darah- aman. Gula darah itu enggak. Kalau ini maksimal kalau yang apa yang ada gula itu 5 scoop ya per hari ya. Dari Apa? tadi tuannya. Soya. Soya, Iya. 3 aja. 3 aja ya. Kalau masih diabetes Jadi untuk biasa. bisa 3 kali. Berarti aku satu scoop kalau 3 per hari. Yang ini setengah dulu. Yang ini setengah dulu. dulu. Setengah. Ya, nanti satu scoopnya nanti setelah adaptasi. Iya. Ini setengah scoop. Setengah scoop ada kurangnya juga. Iya di Kira-kira aja. dikira Nggak ada setengah. takaran dikira. baku sih, maksudnya nggak harus pas banget. Kira-kira Nah, lah. segini lah. Makanya Separuh satu scoop mama. itu setengah. Ini Terus, satu separuh. Iya, ininya Ini apa ini namanya? Jus apple Bu. Satu ini berapa? Itu ada apel hijau, ada lemon, ada rose hip, ada cranberries. gambar ada. Ini satu sendok sekali Satu, itu. boleh Satu satu. untuk ibu ya. Karena ada gula. Berarti aku 3 kali sehari nih minumnya. Sehari sekali Sehari sekali dulu, nanti interval Ah, iya, iya. interval berapa hari naikin 2 kali sehari, interval berapa hari naikin 3 kali sehari, terus takarannya bertahap dinaikkan dan ibu rasakan Rasakan. Manfaatnya. rasakan Terasa badan dulu. bagaimana. Hmm. Ya. Karena ada beberapa semacam ibu kaget nanti. Mana tahu nyenyak lebih etidol lebih Ya. nyenyak, Iya. badan lebih Iya. seger. Iya, iya, amin ya. Namanya ikhtiar. Iyalah. Kalau kita pengen sehat apa aja dibilang orang kadang kita mau ituin lo coba lo dok. Ini oh coba dong. Coba ya, coba. Penasaran orang kasih bilang minum daun ini, minum ini, ikutin ya. Dicoba boleh, yang penting kan paham dulu. Iya. Maksudnya Ini logika. Anaknya ibu temannya Mbak Anca. Kayaknya di bawah anakmu semester berapa sih? Semester 5. Iya di bawah anakmu lah, anak dia kakak kelas. Kakak kelas. Itu tahun 7. 1 SD.